Seorang jemaah haji asal Indonesia yang bernama Rahmat dan istrinya Junariah mengalami hal yang sangat mengerikan saat sedang naik haji. Tepatnya saat sedang melaksanakan tawaf di depan Ka'bah di Tanah Suci, wujudnya berubah menjadi sangat mengerikan. Badannya dipenuhi dengan bulu kerbau, dan kepalanya menyerupai seperti kepala kerbau. Ternyata ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di balik semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Rahmat adalah seorang pria yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kehidupannya sederhana, namun penuh dengan perjuangan. Ketika masih muda, Rahmat menyadari bahwa ia harus bekerja keras untuk mengubah nasibnya. Ia memulai perjalanan hidupnya sebagai pedagang kerbau, profesi yang tidak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga keberanian. Dengan berkeliling dari desa ke desa, ia menjual dan membeli kerbau. Terkadang harus menghadapi medan yang sulit dan tawar-menawar yang melelahkan. Meski memulai dari nol tanpa modal besar, tekad dan kegigihannya membuatnya mampu bertahan dalam pekerjaan ini. Rahmat bukan hanya sekadar pedagang kerbau biasa. Ia memiliki kejelian dalam melihat peluang. Ia sering membeli kerbau yang sedang sakit dengan harga murah, lalu merawatnya hingga pulih dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dalam beberapa tahun, bisnisnya berkembang pesat. Rahmat mulai dikenal sebagai pedagang yang sukses di desanya, dan keuntungannya meningkat tajam. Setelah memiliki cukup modal, ia berani memperluas usahanya ke bidang lain, yaitu perdagangan kayu, yang akhirnya menjadi sumber penghasilan utama keluarganya. Dalam perjalanan hidupnya, Rahmat tidak sendirian. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Junariah, seorang wanita sederhana yang selalu mendukung suaminya. Bersama-sama, mereka membangun keluarga kecil yang bahagia dengan dua anak, Siti dan Anton. Rahmat berusaha memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, sesuatu yang tidak ia dapatkan sewaktu kecil. Anak-anaknya tumbuh menjadi kebanggaan keluarga, dan mereka pun dihormati oleh masyarakat desa. Namun, seiring dengan kesuksesannya, Rahmat mulai menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya yang membuat warga desa kurang menyukainya. Ia dikenal sebagai sosok yang pelit. Meski kaya raya, Rahmat jarang berbagi dengan sesama. Dalam kegiatan desa seperti perayaan keagamaan atau gotong royong, sumbangan Rahmat seringkali sama dengan keluarga miskin yang hanya mampu menyumbang sedikit. Warga desa merasa heran mengapa seseorang yang begitu sukses tidak memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap masyarakat sekitar. Di balik sifat pelitnya, Rahmat memiliki impian besar yang ia simpan sejak lama, yaitu melaksanakan ibadah haji bersama istrinya, Junariah. Ia percaya bahwa naik haji adalah tanda kesempurnaan iman dan puncak keberhasilan hidup. Setelah bertahun-tahun menabung, Rahmat akhirnya mampu mewujudkan impian tersebut. Kepergian Rahmat dan istrinya ke Tanah Suci disambut dengan sukacita oleh warga desa. Meskipun beberapa warga masih menganggapnya pelit, mereka tetap menghormatinya karena perjuangan Rahmat untuk mencapai titik itu adalah sebuah inspirasi. Rahmat dan istrinya, Junariah, akhirnya berangkat ke Tanah Suci dengan penuh kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun menabung dan mempersiapkan diri, impian mereka menjadi kenyataan. Warga desa yang selama ini mengenal Rahmat sebagai pribadi yang pelit justru ikut berbahagia dengan kepergiannya, bahkan mengantar keberangkatannya ke bandara. Suasana haru terlihat saat warga berdoa agar Rahmat dan istrinya dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Bagi Rahmat, ini adalah momen penting dalam hidupnya. Ia merasa berada di puncak pencapaian hidup, tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang Muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun, momen sakral itu berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Rahmat. Saat melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, sebuah kejadian yang mengerikan terjadi. Tubuh Rahmat tiba-tiba berubah menjadi wujud yang sangat tidak masuk akal. Badannya dipenuhi bulu kerbau yang lebat,
dan kepalanya menyerupai kepala kerbau. Orang-orang di sekitar yang sedang khusyuk melaksanakan tawaf mulai panik dan ketakutan melihat perubahan drastis pada Rahmat. Bahkan istrinya, Junariyah, terkejut dan menangis histeris melihat kondisi suaminya. Rahmat sendiri tidak bisa memahami apa yang terjadi. Hanya rasa malu dan ketakutan yang menyelimuti dirinya saat itu. Dalam kondisi tersebut, Rahmat segera dibawa keluar dari kerumunan oleh petugas medis di area Masjidil Haram. Namun, mereka juga tidak mampu memberikan penjelasan atas apa yang dialami oleh Rahmat. Semua tes kesehatan yang dilakukan menunjukkan hasil normal. Secara fisik, Rahmat tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kelainan medis, tetapi wujud tubuhnya terus menyerupai kerbau. Hal ini membuat Rahmat semakin ketakutan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi, bukan hanya pada tubuhnya tetapi juga pada jiwanya. Saat itu, ia mulai merenungkan apakah kejadian ini adalah hukuman atas dosa-dosanya di masa lalu. Ketika terisolasi di kamar hotel untuk menghindari kerumunan, Rahmat mulai mengenang masa lalunya. Kejadian yang dialaminya membuka kembali kenangan kelam yang selama ini ia pendam. Ia mengingat dengan jelas peristiwa di mana ia pernah meracuni seekor kerbau milik seorang peternak yang tidak mau menjual hewan tersebut kepadanya. Saat itu, Rahmat marah karena sang peternak menolak tawarannya. Dengan niat untuk mengajarkan pelajaran kepada peternak tersebut, ia meracuni kerbau yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga itu. Meski merasa bersalah saat itu, Rahmat mencoba melupakan perbuatannya dan melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di depan Junariyah, Rahmat akhirnya mengakui dosa besarnya. Ia menangis terseduh-seduh dan memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia capai selama ini tidak sepenuhnya halal, karena ia pernah merugikan orang lain dengan cara yang keji. Rahmat merasakan beban dosa yang luar biasa berat. Dalam tangisan penuh penyesalan, ia memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Rahmat juga berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk mengganti kerugian yang telah ia sebabkan. Setelah mengakui dosa-dosanya, Rahmat merasakan campuran emosi yang berat. Di depan Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam, ia merasa kecil, hina, dan tidak layak atas nikmat yang telah ia terima selama ini. Tangisan Rahmat pecah di tengah kerumunan jamaah. Namun ia tidak peduli. Hanya satu hal yang ada dalam pikirannya. Allah adalah satu-satunya tempat ia bisa memohon ampunan. Rahmat mulai melantunkan doa dengan suara bergetar, mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan, khususnya dosa besar meracuni kerbau yang menjadi sumber mata pencaharian orang lain. Ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon agar Allah mengangkat hukuman yang tengah menimpanya. Momentum taubat ini menjadi titik balik dalam hidup Rahmat, di mana ia merasa terhubung dengan Allah dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring dengan kesungguhan taubatnya, perubahan fisik yang mengerikan pada Rahmat perlahan mulai hilang. Bulu-bulu tebal yang memenuhi tubuhnya rontok satu persatu, dan wajahnya yang menyerupai kepala kerbau kembali menjadi normal. Rahmat merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah dilepaskan. Perubahan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Rahmat mulai merasa damai dan yakin bahwa Allah telah mendengar taubatnya. Meski demikian, ia menyadari bahwa memohon ampunan saja tidak cukup. Ia harus mengambil langkah nyata untuk menebus kesalahannya di dunia. Junariyah, yang selama ini mendampinginya dengan kesetiaan, ikut menangis bahagia melihat kondisi suaminya kembali normal. Ia mendukung keputusan Rahmat untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Sepulangnya dari Tanah Suci, Rahmat tidak lagi merasa seperti orang yang sama. Ia tidak lagi melihat kesuksesan materi sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sebaliknya, ia merasa bahwa kekayaan yang ia miliki hanyalah titipan Allah yang harus digunakan dengan benar. Sesampainya di desa, warga menyambut Rahmat dan Junariyah dengan penuh kebahagiaan, seperti tradisi yang biasa dilakukan terhadap jamaah haji. Namun,
Rahmat tahu bahwa ada hal yang harus ia lakukan sebelum benar-benar merasa layak mendapatkan gelar haji. Ia segera mengumpulkan semua warga desa untuk berbicara di depan mereka. Dalam pertemuan tersebut, Rahmat mengungkapkan seluruh kebenaran tentang masa lalunya. Dengan suara yang berat dan mata yang berkaca-kaca, ia menceritakan bagaimana ia meracuni kerbau milik seorang peternak yang dulu menolak menjual hewannya kepadanya. Ia menjelaskan bahwa perbuatan tersebut bukan hanya sebuah dosa, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kejujuran yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Rahmat meminta maaf kepada semua warga, terutama kepada keluarga peternak yang pernah ia rugikan. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang, tetapi mereka melihat ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Rahmat. Warga pun mulai memahami bahwa kejadian di Tanah Suci adalah bentuk peringatan dari Allah yang membawa Rahmat ke jalan yang benar. Sebagai bentuk penebusan dosa, Rahmat memutuskan untuk menjual beberapa aset berharganya, termasuk sebidang tanah dan sebagian besar usaha kayunya. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga peternak yang pernah ia zalimi. Tidak hanya itu, Rahmat juga memberikan bantuan kepada warga desa lain yang membutuhkan, termasuk membangun fasilitas umum seperti masjid dan jalan desa. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kesungguhan Rahmat dalam memperbaiki kesalahan, tetapi juga mengubah pandangan warga terhadap dirinya. Warga yang dulu menganggapnya pelit kini mulai melihat Rahmat sebagai sosok yang dermawan dan tulus. Perubahan drastis ini membuat Rahmat mendapatkan kembali kehormatan dan rasa hormat dari masyarakat desa. Setelah kembali dari Tanah Suci dan menyelesaikan langkah-langkah penebusan dosa, Rahmat menjalani hidup dengan paradigma baru. Ia tidak lagi dikenal sebagai pengusaha pelit yang hanya peduli pada hartanya sendiri, melainkan sebagai sosok dermawan yang tulus membantu sesama. Rahmat mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial di desa. Ia memberikan sumbangan besar untuk pembangunan masjid dan memperbaiki jalan desa yang sebelumnya rusak. Bukan hanya itu, ia juga membantu warga kurang mampu dengan menyediakan bantuan modal bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil. Keputusan Rahmat untuk hidup lebih sederhana menunjukkan bahwa ia telah benar-benar memahami bahwa kekayaan hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama manusia. Perubahan Rahmat tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga membawa dampak besar bagi warga desa. Sikap barunya menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial mereka. Warga mulai bergotong royong lebih sering karena merasa terinspirasi oleh keteladanan Rahmat. Bahkan, beberapa keluarga di desa yang sebelumnya merasa terabaikan oleh Rahmat kini merasa dihargai karena Rahmat secara aktif mengunjungi mereka dan memberikan bantuan. Ia sering berkata bahwa membantu sesama adalah cara untuk membersihkan rezeki yang ia peroleh, dan itu menjadi filosofi baru yang ia terapkan dalam kehidupannya. Hubungan Rahmat dengan keluarganya juga mengalami perubahan signifikan. Sebagai seorang suami dan ayah, ia mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada istri dan anak-anaknya. Jika sebelumnya ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini Rahmat meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Ia mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kejujuran, kerendahan hati, dan pentingnya berbagi dengan sesama. Junariah, yang selama ini selalu mendukung Rahmat, merasa bahwa keluarganya menjadi lebih harmonis setelah mereka pulang dari Tanah Suci. Keluarga Rahmat kini menjadi contoh bagi warga desa, tidak hanya karena kesuksesan materi mereka, tetapi juga karena nilai-nilai moral yang mereka praktikkan. Dengan segala perubahan yang terjadi, Rahmat kembali mendapatkan kehormatan dari warga desa. Jika sebelumnya warga menghormatinya hanya karena status dan kekayaannya, kini mereka menghormatinya karena sifat dan kontribusi positifnya. Tidak sedikit warga yang datang kepada Rahmat untuk meminta nasihat, baik tentang kehidupan maupun tentang usaha. Rahmat dengan senang hati membagikan pengalaman hidupnya, termasuk mengakui kesalahan-kesalahan yang ia perbuat dan bagaimana ia memperbaikinya. Ia tidak segan untuk menceritakan kisah tentang perjalanannya ke Tanah Suci, termasuk pengalaman mengerikan yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Ceritanya menjadi pelajaran bagi warga bahwa manusia tidak boleh sombong atas apa yang mereka miliki,
karena segala sesuatu adalah milik Allah. Rahmat kini menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ia telah menemukan makna sejati dari kesuksesan, bukan hanya soal harta, tetapi tentang keberkahan dan bagaimana harta tersebut digunakan untuk kebaikan. Ia meyakini bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, dan sewaktu-waktu Allah dapat mengambilnya kembali. Di sisa hidupnya, Rahmat terus berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ia sering berkata kepada warga desa bahwa perubahan dalam hidupnya adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah, yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri, tidak peduli seberapa besar dosa mereka di masa lalu. Kisah Rahmat menjadi inspirasi di desa tersebut, mengingatkan semua orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Setelah melalui perjalanan panjang penuh pelajaran hidup, Rahmat menjalani sisa hidupnya dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Ia tidak lagi sibuk mengejar kekayaan, melainkan lebih fokus pada bagaimana ia bisa memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Setiap pagi, Rahmat meluangkan waktu untuk berkebun sederhana di halaman rumahnya, sembari mengucap syukur atas karunia yang telah Allah berikan. Ia sering berkata kepada keluarganya, "Kita tidak akan membawa apapun ke dalam kubur selain amal perbuatan kita." Prinsip ini menjadi pegangan hidupnya yang baru. Rahmat juga mulai berperan aktif dalam mendidik generasi muda di desanya. Ia sering mengadakan pertemuan kecil bersama anak-anak muda, membagikan pengalaman hidupnya sebagai seorang pedagang yang memulai dari nol. Ia tidak hanya mengajarkan tentang cara berdagang, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan usaha. Rahmat percaya bahwa masa depan desanya bergantung pada generasi muda yang memiliki mentalitas positif dan semangat untuk bekerja keras. Anak-anak muda desa mulai menjadikan Rahmat sebagai panutan, terinspirasi oleh kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan transformasi. Rahmat kini lebih sering berinteraksi dengan warga desa, termasuk mereka yang dulu ia abaikan karena sibuk dengan bisnisnya. Ia menghadiri kegiatan-kegiatan desa, seperti pengajian, gotong royong, dan perayaan Hari Besar Islam. Rahmat juga sering mengundang warga ke rumahnya untuk berbincang santai, membangun keakraban yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Melalui tindakan-tindakan kecil ini, Rahmat berhasil membangun kembali hubungan baik yang sempat renggang. Ia tidak lagi dipandang sebagai pengusaha yang pelit, tetapi sebagai seorang tetangga dan sahabat yang peduli. Selain memberikan dampak positif pada masyarakat, Rahmat juga berusaha menanamkan nilai-nilai luhur kepada keluarganya. Ia mengajarkan anak-anaknya, Siti dan Anton, tentang pentingnya hidup sederhana, berbagi dengan sesama, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Rahmat sering berkata kepada mereka, "Kita boleh bekerja keras untuk mencari rezeki, tetapi jangan pernah lupa bahwa rezeki itu harus membawa manfaat untuk orang lain." Anak-anaknya tumbuh dengan nilai-nilai tersebut dan berjanji untuk meneruskan teladan yang diberikan ayah mereka. Bahkan, Anton mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan usaha keluarga dengan cara yang lebih transparan dan beretika. Di akhir hayatnya, Rahmat meninggalkan dunia ini dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya dan warga desa yang menghormatinya. Kepergiannya membawa kesedihan mendalam bagi banyak orang, tetapi juga meninggalkan warisan yang tak ternilai berupa pelajaran hidup yang abadi. Nama Rahmat terus dikenang sebagai seseorang yang pernah terjatuh dalam kesalahan, tetapi mampu bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi desa dan generasi berikutnya, mengingatkan bahwa perjalanan hidup adalah proses belajar yang tidak pernah berakhir. Rahmat telah membuktikan bahwa dengan tekad, taubat, dan perubahan nyata, manusia dapat meninggalkan jejak kebaikan yang abadi.